Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Double T. Di episode sebelumnya, Thomas terlihat didatangi oleh Billy Kimber dan akuntannya yang bernama Robert, untuk melihat markas mereka. Laporan dari Robert menyebutkan, Peaky Blinders telah melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga dalam 8 kali balapan terakhir, Billy mendapat banyak keuntungan. Atas pencapaian mereka mengelola judi dengan benar, sekarang mereka resmi memiliki trek balapan legal atas nama mereka sendiri. Saat Grace hendak pulang, Thomas membawa Grace ke gereja untuk mengobrol. Menyangka dirinya sudah ketahuan menjadi mata-mata polisi, nyatanya Thomas malah menyanjung Grace, karena pandai berhitung dan merapikan pembukuan. Thomas pun kemudian meminta Grace untuk menjadi akuntan bisnisnya. Mendengar hal itu, Grace pun terlihat lega, karena identitas aslinya masih aman dan belum ketahuan. Di suatu tempat, Thomas dan semua anak buahnya bersiap untuk mendatangi markas Clanley. Di tengah perjalanan, Arthur tiba-tiba meminta semua anak buahnya menyelipkan bunga di jas mereka. John langsung terkejut dan terlihat marah, ketika Thomas tiba-tiba menjodohkan dirinya dengan seorang gadis dari keluarga Lee. Thomas mencoba menenangkan John agar menerima perjodohan itu, supaya peperangan di antara mereka berakhir dan bersatu selamanya. Kemudian, John dengan berat hati menerima hal itu. Kemarahan John kemudian berubah 180 derajat, ketika melihat gadis yang ia nikahi ternyata masih muda dan cantik. John pun terlihat senang, begitu pula dengan semua orang yang hadir di sana, dan akhirnya, John pun menikah. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Saksikan keseruannya sesaat lagi hanya di channel YouTube Double T. Speaking to me. My God, Tommy. True man and wife. Di awal film, terlihat Thomas sedang berada di tempat pemakaman seseorang, yang bernama Daniel Owen. Di tempat lain, terlihat Bibi Polly sedang berjalan menuju suatu tempat, dengan membawa keranjang makanan. Ternyata, Bibi Polly berniat mengunjungi Ada dan bayinya untuk mengirim makanan. Terlihat, Ada masih kecewa dan marah dengan sikap keluarga Selby, terutama pada Thomas yang melaporkan keberadaan Freddy, hingga suaminya harus mendekam dalam penjara. Di suatu ruangan, Thomas kembali mengatakan pada Bibi Polly bahwa bukan dirinya lah yang mengatakan keberadaan Freddy kepada polisi. Bibi Polly kemudian meminta Thomas untuk mengatakan itu di atas kitab, tapi Thomas menolaknya. Kemudian, terlihat Thomas mengunjungi Grace yang sedang melakukan pekerjaan barunya, sebagai akuntan sekaligus sekretarisnya. Di sana, Thomas kemudian membuat gambar bintang hitam. Thomas menjelaskan, itu adalah simbol Hari Bintang Hitam, yang artinya, dia akan menghabisi Billy Kimber dan seluruh anak buahnya. Thomas lalu berkata, cuma dialah yang mengetahui misi tersebut, kemudian ia pergi. Di lain tempat, terlihat Arthur dan John Selby, sedang mengunjungi sebuah sasana latihan tinju, yang baru dibuka di wilayah kekuasaan mereka. Sang pemilik rupanya belum mengetahui, jika bisnisnya itu berada di wilayah kekuasaan dari Peaky Blinders. Arthur kemudian menyuruh pemilik ini untuk meminta izin, sekaligus meminta bayaran untuk usahanya tersebut, namun mereka menolaknya. Di luar dugaan, di sana Arthur bertemu dengan ayahnya. Ayah mereka juga bernama Arthur Selby, sama seperti nama anak tertua dari keluarga Selby. Arthur pun lalu meminta ayahnya untuk berkunjung ke rumah mereka. Sampainya di rumah, ia kemudian diberi makan oleh Arthur. Karena suatu hal, hampir semua orang di keluarga ini membencinya, termasuk Bibi Polly, yang menyuruhnya untuk segera keluar. Berbeda dengan Arthur, ia malah melihat ayah mereka sepertinya sudah berubah. Tak lama kemudian, datanglah Thomas. Di sana terungkap, bahwa sang ayah telah menelantarkan mereka semua selama 10 tahun. Itulah sebabnya mereka sangat membencinya, terutama Thomas, yang langsung mengusirnya untuk keluar.
when you walked out, get out of this house. It's all right, son. Never stays where he's not welcome. Quite something you become. Boy, son. Rice. Tanpa sepengetahuan Thomas, Arthur kemudian datang ke pub Garrison untuk mengambil uang di sana. Di sana, Grace juga bertanya pada Arthur tentang kegunaan uang yang rutin dikirimkan ke London atas nama Daniel Owen. Di sana terungkap bahwa nama Daniel Owen yang tertera di batu nisan rupanya adalah Danny, anak buah Thomas yang dianggap telah tewas, padahal semua itu cuma sandiwara untuk mengecoh mafia Itali. Arthur lalu berkata pada Grace, untuk tak perlu banyak bertanya tentang urusan mereka. Now look, Grace, you know what's good for you? Never, right? You don't Dia kemudian memberinya uang, agar ia tak memberitahu Thomas, bahwa dia mengambil sejumlah uang di sana. tell Tommy I took this. Kemudian, terlihat Grace mengunjungi makam yang bernama Daniel Owen, yang nyatanya adalah makam palsu. On bloody principle. Setelah itu, terlihat Arthur dan adiknya Finn menemui ayah mereka di sasana tinju. Di sana terungkap bahwa selama ini ayah mereka pergi ke Amerika untuk mengelola bisnisnya. Dia kemudian menawarkan kepada Arthur untuk membuat sebuah kasino yang bernama Selby. Di sana, ayah mereka mencoba membujuk Arthur untuk menanamkan modalnya di Amerika. Namun sebelumnya Tuan Selby mengatakan untuk terlebih dahulu berbicara dengan Thomas, agar tidak terjadi pertengkaran di antara mereka. Arthur merasa dirinya juga memiliki jiwa bisnis seperti Thomas, dan dia bebas mengikuti apa yang ayahnya minta, tanpa persetujuan adiknya. Dan untuk merayakan rencana mereka, akhirnya mereka melakukan pertandingan tinju. Yeah. I'm old enough to be your father. On your feet! On your feet! Get up! All right. Mr. Shelby. Who's asking? Saat santai di pub, Thomas tiba-tiba kedatangan seseorang yang belum dikenalnya. Namun terlihat orang itu cukup terkenal, dan ternyata ia adalah Brian, yang merupakan orang penting di Aira. Brian datang ke sana untuk mencari pembunuh Ryan, anggota Aira dan juga sepupunya. Seperti yang kita ketahui, Ryan telah ditembak oleh Grace, karena mencoba membawanya ke markas Aira. Karena Thomas melihat dia bukan orang sembarangan, ia kemudian mengajaknya berbicara di ruangan Very khusus. well connected to our brotherhood. By membership and blood. I'm from South Armagh. Man of influence there. Wheels of the snow. Kedatangan Brian ke sana menemui Thomas, ternyata berniat untuk membeli senjata BSE yang Thomas curi. Ia tak percaya bahwa Thomas benar-benar tidak memiliki senjata itu. Kemudian ancaman serius dilontarkan oleh Brian, ia berkata, bisa dengan mudah menghabisi seluruh anggota Peaky Blinder, jika Thomas tak mau berkata jujur. Thomas yang tak mau meremehkan ancaman dari orang itu, akhirnya mengakui menyembunyikan senjata itu. Thomas berkata mau menjual kepada mereka, asal dengan harga yang cocok. My cousin was shot. Or I delivered death and hell's fury to you and your little tribe of heathens. Let me confess something to you, and only to you. Setelah itu, Thomas kemudian menemui Inspektur Campbell. Thomas menunjuk foto Brian, yang ternyata menjadi buronan kelas kakap, karena menjadi komandan Brigade Aira Selatan. Thomas kemudian meminta Campbell menangkapnya dengan umpan persenjataan tersebut. Tapi sebelumnya Thomas meminta Campbell untuk menyebarkan berita di Irlandia, bahwa dia tidak terlibat dalam operasi itu, dan penghargaan akan didapatkan oleh Campbell atas penangkapan Brian. Setelah mereka sepakat, Thomas lalu meminta sosok yang membocorkan keberadaan Freddy pada polisi. Dengan santainya Campbell malah pergi, dan tidak menjawab pertanyaan dari Thomas. Di tempat lain, terlihat Arthur diam-diam memberikan beberapa gepok uang untuk ayahnya,
demi memenuhi ambisinya untuk membangun kasino di Amerika Serikat. Mereka juga merencanakan akan berangkat ke Amerika hari Jumat, menggunakan kapal layar. Tiba-tiba, terlihat Thomas datang tergesa-gesa dan panik. Dia lalu meminta Grace untuk membantunya, karena akan ada 2 orang anggota AIRA datang, untuk menemuinya. Thomas lalu mengatakan rencananya pada Grace. Intinya, saat Thomas sudah memberikan isyarat, Grace harus muncul dan menodongkan senjata kepada mereka. No, the police want him alive. Just point. If damage is done to either side. Ketika Brian datang, ia langsung meminta Thomas memberikan alamat tempat persembunyian senjata tersebut. Setelah alamat itu diberikan, Thomas lalu meminta bayarannya. Setelah itu, tiba-tiba mereka menodongkan senjata ke arah Thomas, untuk membunuhnya. Inca, do you think we'd let you live? Di luar rencana, tiba-tiba Grace menembakkan senjata tersebut, dan mengenai salah satu kepala anggota AIRA hingga tewas. Thomas yang dalam keadaan tercekik oleh Brian, kembali terbayang kejadian yang menimpanya saat berada dalam perang. Thomas akhirnya berhasil memukul wajah Brian berkali-kali, hingga akhirnya ia tewas. Di sana, terlihat Grace ketakutan melihat Thomas melakukan hal seperti itu. Thomas kemudian memeluk Grace, untuk menenangkannya. Setelah itu, polisi pun datang. Namun Thomas terlihat marah pada polisi itu karena datang terlambat. I'll leave you two killed by a wild fucking animal. Get the bodies out of here. Thomas pun lalu mengantar Grace untuk pulang ke rumahnya. Thank you. Keesokan harinya, Grace terlihat menemui Inspektur Campbell di sebuah pemakaman. Di sana, Grace kemudian menceritakan kejadian yang kemarin ia alami. Dia mengaku merasa tidak terkendali saat sedang memegang pistol. Grace juga mengaku telah membunuh anggota AIRA, bukan Thomas seperti yang dilaporkan anggotanya. Karena justru Thomaslah yang menyelamatkan hidupnya. Grace lalu mengatakan, saat misinya nanti berakhir, dia ingin mengundurkan diri. Selain itu, dia juga meminta Inspektur Campbell untuk melepaskan Thomas, setelah senjata itu ditemukan. Terungkap juga, bahwa makam dari Daniel Owen ternyata adalah tempat penyimpanan senjata curian. Informasi itu Grace dapatkan dari Arthur. Tantamount. In his way, he has been. Tantamount. Ketika malam tiba, Campbell dan anak buahnya melakukan penggalian di makam tersebut. Dan hasilnya, mereka akhirnya berhasil menemukan senjata itu. Di tempat lain, terlihat Arthur sedang menunggu kedatangan ayahnya menuju kapal pesiar. Tiba-tiba dia mendapatkan informasi, jika ayahnya akan pergi menaiki kereta untuk kabur. Arthur akhirnya menyadari, ternyata ia sudah terjebak janji manis sang ayah. Arthur yang kecewa kemudian menagih kembali uangnya, karena terpedaya janji palsu tentang pembangunan kasino di Amerika. Arthur yang lemah tak kuasa melawan sang ayah, karena faktanya, di ring tinju saja dia babak belur. Arthur kemudian memutuskan pulang, dan bertemu dengan Bibi Polly. Arthur terlihat ketakutan, ketika Bibi Polly berkata dirinya sudah mengetahui jika Arthur mengambil uang untuk ayahnya. Arthur semakin ketakutan lagi, ketika Bibi Polly menyuruhnya untuk memberitahu Thomas. But you're gonna tell him. Di tempat lain, terlihat Thomas sedang mendatangi makam tempat persembunyian senjata itu. Di sana, ia terkejut melihat makam Daniel Owen sudah digali. Thomas kemudian meminta adiknya Finn untuk berjaga diri, karena dia akan pergi jauh untuk sementara waktu ini. My brother in Digbeth just said the police. Terlihat, Thomas datang ke pub Garrison. Ia lalu mengatakan kepada Grace bahwa dirinya akan pergi jauh sementara waktu ini. Rupanya, Campbell dan pasukannya sudah mencari Thomas hampir sampai di sana. Tak ingin jika Thomas tertangkap, akhirnya Grace membawa Thomas untuk bersembunyi di rumahnya. Saat Campbell sampai di Garrison, ia lalu mengancam Harry untuk menunjukkan keberadaan Thomas. Karena dipaksa dengan ancaman senjata,
Harry pun mengatakan bahwa Thomas telah dibawa kabur Grace menuju rumahnya. He left. Di tempat sasana tinju, Arthur terlihat mabuk berat dan sangat frustasi karena kesalahannya. Ia lalu berniat untuk mengakhiri hidupnya. Thomas yang sudah aman, kemudian datang menemui Arthur. Thomas yang sudah tahu cerita sebenarnya dari Bibi Polly, terlihat tidak marah, ia justru bercanda kepada Arthur. Ia berkata, jika Arthur ingin bunuh diri harusnya ia menggunakan pistol, bukan menggunakan tali. Setelah itu, kabar baik diberikan Thomas untuk Arthur. Ia menunjukkan sebuah kartu nama bertuliskan PT Selby Brother. Di sana Thomas menjelaskan, kalau perusahaan ini dimiliki mereka bertiga, dan John menjadi salah satunya. Arthur pun kembali bahagia dan melupakan kesalahannya. Thomas juga memberitahukan, bahwa Inspektur Campbell sudah meninggalkan kota ini, dan bisnis mereka pun akan jauh lebih tenang. Akhirnya, kedamaian pun terlihat di markas Peaky Blinders. Terlihat juga, istri John yang berasal dari klan Lee ikut bergabung di sana. Di sisi lain, terlihat Thomas sedang bersantai sambil membaca korannya. Thomas pun terlihat senang dan bahagia, terlebih, dia sudah mendapatkan cinta dari Grace. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Nantikan keseruannya hanya di channel YouTube Double T. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kita semakin semangat lagi untuk mengupdate alur cerita film kesukaan Anda. Terima kasih.